kita, lalu panja nanti akan menyempurnakan, apalagi sampai ke balik belum. Forum legislasi akan membahas RUU ASN menjadi harapan untuk kesejahteraan ASN. Forum ini diikuti oleh wartawan parlemen dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten tentunya. Guna membahas tema tersebut, penanggung jawab Forum Legislasi, Saudara Erwin, menugaskan kami, Zulfasli, untuk memandu jalannya diskusi. Untuk itu, telah hadir bersama kita 3 narasumber, 2 offline dan 1 online. Pertama Pak Zulfikar, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Yang kedua sebelah kanan saya, Pak Firman Subagio, beliau di Golkar itu andalan ini untuk semua urusan RUU. Nggak ada sebuah RUU yang tanpa kehadiran Pak Firman di situ. Yang ketiga nanti melalui online Pak Agus Pramusinto. Beliau adalah Guru Besar Administrasi Publik Visipol UGM. Sebelumnya juga mantan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang belum ada kepala badan kalian, Pak Innocentius Samsul. Kita masih berharap beliau hadir di forum. Untuk mempersingkat waktu, kita silakan Pak Zul maksimal 7 menit ya. Terima kasih Bang Moderator, Bang Zulfasli. Pak Firman Subagio, izin saya duluan. Teman-teman jurnalis yang berbahagia, nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Firman yang anggota Balek. Yang jelas untuk Prolegnas 2024-2029, DPR ada memutuskan perubahan Undang-Undang ASN. Itu yang menginisiasi Komisi 2. Seperti kita ketahui, Undang-Undang ASN ini sudah pernah berubah. Dulu Undang-Undang 5/2014, Undang-Undang ASN, di Undang-Undang itu memastikan bahwa yang mengelola ASN di Indonesia ini ada 4 pihak lah ya. Regulator itu PAN-RB, lalu manajemennya BKN, diklatnya untuk meningkatkan kapasitas tulan, lalu yang mengawasi agar terjadi meritokrasi dalam rangka reformasi birokrasi adalah Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi ASN ya. Kemudian di sana juga dalam Undang-Undang 5/2014 itu dikenal 2 kategori ASN. Yang satu PNS, yang kedua P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Undang-undang ini dirubah dengan Undang-Undang 20/2023. Yang dirubah itu menyediakan Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi fungsi dan peran KSN diberikan kepada regulator Kementerian PAN-RB dan kepada manajemen ASN yaitu BKN. Lalu soal kategori ASN tetap PNS dan P3K, namun dengan hak dan kewajiban yang hampir sama. Nah, kalau di Undang-Undang 5/2014 itu ada berbeda antara hak dan kewajiban PNS dan P3K. Misalnya kalau
PNS itu dapat pensiun, dan P3K nggak dapat pensiun. Nah sekarang dengan Undang-Undang 20 2023 itu karena hampir sama, maka hak dan kewajiban PNS dan P3K itu P3K juga dapat pensiun, tidak hanya PNS. Lalu yang menarik juga dari perubahan itu adalah undang-undang tersebut memastikan bahwa ke depan di semua KL, di instansi baik pusat maupun daerah, tidak boleh ada lagi kategori di luar PNS dan P3K. Dulu kan kita kenal honorer gitu ya, atau sebutan lain begitu ya. Nah dengan Undang-Undang 20 2023 perubahan pertama itu mulai Desember 2024 tidak boleh ada lagi tenaga non ASN atau sebutan lain yang direkrut tanpa sepersetujuan pejabat pembina kepegawaian, atau tidak boleh ada lagi lah begitu ya. Yang harus ada itu adalah hanya kategori PNS dan P3K gitu. Bahkan di Komisi 2 waktu rapat-rapat untuk mengimplementasikan undang-undang ini, kita minta kalau ada pejabat pembina kepegawaian bagi pusat maupun daerah yang merekrut tenaga non ASN atau sebutan lain, itu harus dikasih sanksi. Karena dalam prolegnas tadi saya bilang akan ada lagi perubahan undang-undang ASN dan yang menginisiasi adalah DPR, khususnya Komisi 2, kita oleh Balek memang diminta untuk tahun ini merubah undang-undang ASN, dalam arti perubahan undang-undang ASN itu perubahan kedua masuk dalam prolegnas 2025. Jadi prolegnas prioritas. Setelah kita bicara sama badan keahlian di Komisi 2, ya kan, barulah kita mendapatkan kepastian informasi apa yang mau dirubah lagi dari undang-undang ASN ini. Setelah mengalami perubahan pertama dengan hadirnya Undang-Undang 20 2003 tentang ASN. Ternyata ini kepala BKD-nya nggak hadir ya. Perubahan tersebut lebih menyangkut norma yang terkait dengan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan ASN, terutama ASN yang di struktural, yang menjabat eselon 2 di tingkat daerah, baik itu sebagai pimpinan tinggi Pratama maupun pimpinan tinggi Madya, tapi lebih banyak pimpinan tinggi Pratama. Yang di undang-undang sebelumnya itu ada pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian mereka kepada pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi dan daerah, terutama di daerah. Perubahan kedua ini akan mengusulkan kewenangan itu dikembalikan kepada pemerintah pusat di tangan presiden. Kita waktu itu setelah mendengar penjelasan dari Badan Keahlian DPR RI meminta agar melakukan public hearing, kajian kembali tentang perubahan ini supaya kita mendapatkan dasar yang sungguh sangat kuat baik dari sisi filosofis, sisi yuridis maupun sosiologis, kenapa kita harus merubah kembali undang-undang ASN, termasuk kenapa perubahannya seperti itu atau arah perubahannya akan menuju ke sana. Sebab kita melihat ya, kalau memang klausul itu yang mau kita dorong dalam perubahan undang-undang ASN ini, kita harus menyikapinya dengan lebih bijaksana, ya,
Sebab kami Komisi 2 berpikir itu tak ubahnya kita ingin melakukan sentralisasi. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan. Di pasal 18 atau di pasal 2 itu jelas ya. Pasal 18 pertama ya. Desentralisasi itu kan mengakibatkan hadirnya semangat otonomi, dan di pasal 18 itu juga otonomi itu harus dilaksanakan seluas-luasnya. Nah, kalau memang arah perubahan Undang-Undang ASN itu menuju ke sana, apakah, Komisi 2 berpikir, apakah ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga pada saat itu kita, tadi saya bilang, meminta agar Badan Keahlian DPR RI melakukan public hearing kembali dengan seluruh stakeholder, baik itu praktisi, akademisi maupun profesional, untuk mendapatkan dasar yang lebih kuat dari sisi filosofis, yuridis maupun sosiologis tentang isu ini. Baru sampai di situ teman-teman, belum sampai dibawa ke tingkat panja, lalu panja nanti akan menyempurnakan dengan mengundang stakeholder lagi, apalagi sampai ke balik, belum. Jadi baru pembicaraan awal Badan Keahlian DPR dengan Komisi 2, dan Komisi 2 dengan substansi seperti itu meminta Badan Keahlian DPR RI untuk kembali melakukan kajian dan bertemu dengan berbagai stakeholder, terutama akademisi, profesional, dan pakar. Jadi, selebihnya belum ada. Jadi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menginformasikan sekaligus menjawab keingintahuan teman-teman jurnalis.